Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita guys. Gimana hari ini kabar kalian? Apakah kalian bahagia hari ini? Apakah kalian sehat atau sakit? Buat kalian yang sakit segera berobat ya, diminum obatnya dan semoga lekas sembuh. Dan yang sehat jaga diri kalian masing-masing ya, karena sekarang cuacanya lagi naik turun ya, lagi tantrum ya, kadang hujan kadang panas ya. Semoga kita semua bakalan pulang membawa kesuksesan ya, amin. Oke guys, ada berita apa lagi nih? Oke. Masih di seputaran PMI Hong Kong ya. Ini nih ada salah satu postingan atau ada satu artikel yang mengatakan ada seorang cece Indonesia ya, atau pekerja migran asal Indonesia yang dituduh majikannya mencuri apel. Apel guys ya, apel. Sebenarnya di luar sana banyak banget kok, emang banyak majikan yang maafan ya, dia nggak mau kasih, giliran kita beli sendiri dianya ngamuk-ngamuk ya kan. Oke guys, ceritanya kayak gini. Si mbaknya ini nih dikasih apel sama penjual ya, sama penjual apel atau penjual buahnya, itu mbaknya tuh dikasih. Dan emang kebanyakan gitu sih, rata-rata, bukan rata-rata tapi kebanyakan. Soalnya aku juga sering kalau ke pasar gitu, saking akrabnya sama penjual buahnya ya, karena setiap ke pasar pasti beli buah kan. Itu sampai dikasih ya kan, disuruh nyicip terus dikasih kayak gitu, dibawa pulang kayak gitu loh guys. Aku sering banget kayak gitu soalnya. Saking apalnya sama penjualnya ya, penjualnya juga apal banget sama aku ya kan. Jadi ceritanya ini si cecenya ini ya, dia itu dikasih apel sama penjual buah guys. Jadi si mbaknya ini dikasih apel terus dibawa pulang kayak gitu loh, dimakan di rumah lah ya. Dan si mbaknya nih habis itu tuh dituduh sama majikannya, karena mungkin ya kan si majikannya ini mengecek CCTV, mungkin dia itu melihat di CCTV-nya si Cece lagi makan buah apel gitu loh, dan dia menuduh mbaknya itu apel dia gitu. Jadi dia telepon ke agensi ya, dan mengatakan si mbaknya ini mencuri apel. Karena si mbaknya atau si Cece ini tidak mencuri, jadi dia menjelaskan juga ke agensinya ya, dia menjelaskan ke agensi kalau itu bukan apel dia nyuri gitu loh, tapi karena dikasih sama penjual buahnya. Karena kan nggak cukup bukti nih, karena apa, cuma omongan si mbaknya. Jadi mbaknya ini ya ngomong ke penjual buahnya gitu loh, bilang ke penjual buahnya, dan si penjual buahnya ini baik ya, kalau dilihat dari artikel yang disampaikan ini, penjual buahnya baik dan dia tuh mau membantu, atau dia menelpon agensinya dan mengatakan iya benar, saya memberi mbaknya ini buah apel, jadi bukan mbaknya mencuri, tapi dia dikasih sama abang-abang ini atau susu-susu yang penjual apel ini guys. Jadi karena mungkin merasa dirugikan juga, dan si penjual buahnya ini bersedia membantu dan siap juga melaporkan majikannya gitu loh atas tuduhan pencemaran nama baik ya, karena ini dikasih bukan mencuri punya bosnya atau majikannya. Akhirnya karena udah ada dari klarifikasi ya dari tukang buah ini, dan si majikannya ini memilih ya jalur damai gitulah guys. Inilah jeleknya orang sini tuh kayak gitu loh. Kalau dia salah ya itu mintanya damai, tapi kalau seumpamanya kita yang salah atau kita nggak terbukti salah gitu ya, walah ngotot minta mencoba bayi, kalau bisa tuh kita tuh kayaknya enyah dari dunia ini kayak gitu loh. Tapi nggak semua ya guys, karena nggak semua orang di dunia ini tuh kayak gitu, enggak ya. Ini hanya segelintir aja, tapi ada kok, ada kayak gini. Banyak di luar sana. Sebenarnya bukan cuma buah aja sih ya, semua makanan. Bos atau majikan nggak mau memberi atau tidak mau membelikan, giliran kita beli sendiri ya, dianya yang tantrum. Katanya, oh kamu banyak duit ya gini-gini. Bukan banyak duit ya, tapi karena kayak emang kita butuh asupan nutrisi gitu loh. Jadi kita beli sendiri. Ya kali kalau kalian pasti dengar kan di luar sana banyak yang bilang, aku setiap hari cuma makan mie ya kan. Jadi aku memilih untuk membeli makananku sendiri gitu loh, entah itu dari sayuran, ikan ya kan, atau ayam gitu. Jadi beli sendiri. Nah si bosnya ini mengetahui ya, atau melihat, dan dia tidak terima dan mengatakan atau bilang ya sama mbaknya, kamu banyak duit ya, wah banyak duit ya kamu beli ini. Bukan karena banyak duit, tapi emang kita butuh gitu loh. Ya kali setiap makan mie ya, lama-lama ususnya yang keriting ya nggak sih? Kan makan mie kebanyakan juga nggak bagus gitu loh. Jadi si mbaknya ini memilih untuk beli sendiri banyak ya, tapi bukan mbak yang ini. Kalau yang dituduh mencuri apel ini nggak tahu ya dia itu di sana makannya kayak gimana. Aku ini lagi menyampaikan mbak-mbak yang atau cece-cece di luar sana yang nggak dikasih makan cukup ya, atau kebanyakan beli sendiri lah. Sebenarnya sama majikan juga dikasih, cuman ibaratnya nggak cocok aja sama kita. Jadi kita memilih beli sendiri, tapi itu juga salah ya, karena mungkin kalau kita beli sendiri mungkin itu kayak menjatuhkan harga diri dia mungkin ya, iya sih.
kayak menjatuhkan harga diri bosnya gitu loh. Kenapa kamu beli gitu? Mungkin ya. Soalnya kan ini aku bosmu gitu, aku bosmu. Kenapa kamu nggak minta sama aku? Ya mungkin si mbaknya udah pernah minta, tapi mungkin ya dijudesi. Jadi si mbaknya ya malas mau minta lagi gitu kan. Ya udah nggak usah yang AUEO ya kan. Daripada nanti dapat masalah ataupun dicemberutin, ya mending kita beli sendiri. Dan banyak caca di luar sana tuh yang beli sendiri daripada milih dijudesin gitu ya, banyak yang beli sendiri. Tapi banyak juga bosnya tuh yang kalau beli sendiri, oh ya udah nggak apa-apa, ini mungkin kamu nggak selera jadi kamu bisa beli apapun yang kamu mau, pakai duit ya sendiri kok ya kan, pakai duit si mbaknya atau si cecenya sendiri. Banyak juga, tapi juga banyak majikan itu walaupun udah beli sendiri tapi nggak suka gitu ya, mungkin dia tuh kayak harga dirinya ya, mungkin ini harga dirinya ya, mungkin si majikannya ini mengira atau merasakan, bukan merasakan sih, kayak apa ya, sadar diri gitu loh. Nggak sadar diri, kalau sadar diri pasti dia beliin lah ya kan. Nyatanya nggak dibeli-beliin. Sebenarnya masalah begini tuh banyak banget ya, banyak banget majikan yang apa namanya, maafan ya, banyak yang maafan. Jadi buat kalian atau mbak-mbak di luar sana yang mungkin majikannya emang bener-bener maafan ya kan, dikuat-kuatin ya mbak, semoga kalian di sana tuh di tempat majikan kalian tetap waras ya, tetap waras, tidak gila sih ya kan. Dan buat para adik-adik atau senior-senior ya kan, kakak-kakak yang masih di PT ya, yang mau apa namanya, proses ke Hong Kong ya kan, dipikir dulu ya sebelum kalian menginjakan kaki di negara Hong Kong, karena nggak semua majikan Hong Kong itu baik ya, nggak semua majikan baik dan nggak semua juga jahat kok, itu tergantung rezeki kalian masing-masing. Tapi kita doakan semua ya, semua PMI pekerja migran Indonesia ini mendapatkan majikan yang baik, amin. Dan makan cukup, istirahat cukup ya kan, apapun kayak kebutuhan tercukupi ya kan, terus nggak maufan ya kan. Kalau cerewet itu umum ya, kalau nggak, jangankan orang sini sih, orang Indonesia juga pada cerewet kok ya kan. Gaji di atas rata-rata nih, amin, tapi nggak usah ngomongin gaji ya guys, karena gajiku di bawah UMR, tapi nggak apa-apa lah, disyukurin aja ya guys, mungkin ini rezekinya baik, udah nyampe di sini jadi disyukuri aja, alhamdulillah. Karena walaupun gaji di bawah under UMR ya, tapi kebutuhan BK di sini tercukupi kok, jadi nggak masalah. Kayak makan BK cukup ya kan, peralatan mandi BK alhamdulillah ya kan, makan apa lagi ya kan, terus apa, istirahat ada gitu kan. Jadi ini sebagai salah satu keberuntungannya Mbak Eka sih, kalau Mbak Eka menafsirkannya, ini keberuntungannya Mbak Eka. Buat kalian nih, kalau seumpamanya ya dituduh sama majikan kalian mengambil apapun itulah, dan kalian tidak melakukan atau tidak mengambil yang dituduhkan sama majikan, jangan pernah mengaku ya guys. Karena apa? Kalau kalian mengaku itu sama aja kalian cari penyakit diri sendiri lah. Kalau emang mencuri ya kan, kalau nggak mencuri nggak usah ngaku apapun itu, entah kamu dituduh mencuri buah, sayuran, makanan ya kan. Yang paling parah itu barang, uang, perhiasan, itu kalau kalian nggak mencuri jangan mengaku ya guys ya kan. Kalau kalian ngaku bukannya ini malah jadi tambah ruwet gitu loh. Nanti yang dirugiin bukan bos kamu, tapi kamunya gitu loh, kamu yang dirugiin di semuanya itu loh ya kan. Kalau nggak ngelakuin ya kan, nggak usah takut ya kan. Kalau dia mau booking, kamu tonton aja, booking aja nggak apa-apa, kalau emang kamu nggak ambil ya kan. Nanti kan kalau ada dia melaporkan kamu atas pencurian ya, nanti kan digeledah sih kamar kamu, semua kan digeledah, itu nggak usah takut. Kalau emang nggak ada barang buktinya atau kamu emang nggak ambil, mah nggak usah takut ya. Jadi di sini poinnya tuh tetap tenang. Kalau kalian dituduh mencuri tetap tenang. Walaupun aku tahu kalau emang pas ini ada di posisi kalian, pasti kalian panik ya. Tapi ini bukan solusi guys. Jadi kalian itu tetap tenang. Apa yang ditanyain sama Pak Pol ini atau sama Pak De ya, jawab aja seperti apa yang kalian tahu, yang kalian lihat dan kalian dengar ya guys. Jangan takut. Nanti kalau apa namanya udah dituduh mencuri di situ ya, itu kayaknya lebih baik kalian pergi aja deh saat ada majikan ada polisi di situ. Jadi karena udah dituduh mencuri, kamu bilang kalau kayak gini aku kayaknya udah nggak bisa kerja lagi deh, hari ini saya mau notis aja lah gitu loh. Jadi kamu bisa pergi saat itu juga. Kayaknya sih enggak ya, kalau apa namanya kamu pergi saat itu juga, kamu nggak bakalan itu bayar sih, soalnya apa ini kan kamu perginya ada Pak Polisi nih, kamu bilang aja sama Pak Polisi, boleh nggak aku pergi sekarang, tapi aku nggak punya duit nih buat bayar. Tapi kayaknya sih nggak perlu bayar ya, karena saat itu juga kamu keluar karena kamu dituduh mencuri gitu loh. Tapi beda lagi kalau polisinya udah pergi dan kamu mengatakan kamu mau pulang, nah itu udah beda lagi ya, itu harus kamu bayar satu bulan gaji ya, kalau kamu nggak nyodorin surat notis selama 1 bulan sebelum kalian keluar.
kasihan juga sih sebenarnya di posisi cece atau sahabat-sahabat kita ya, saudara-saudara kita di luar sana yang tidak beruntung atau kurang beruntung ini ya kan. Masalah sepele banget ini sebenarnya, kalau apel gitu ya Allah, ini kan ya apel ya, tahu sendiri ya, tapi namanya majikan maafan tuh kayak gimana sih, kalian tahu sendiri lah, susah mau dijelasin juga gitu loh. Jadi ya kak, pokoknya intinya aja, kalau kuncinya kalau kalian nggak mencuri, jangan mengaku, jangan pernah mengaku ya guys, karena itu bakalan bikin kalian ribet riwah sendiri ya. Jadi lebih baik kalian keep buat kalian sendiri ya, daripada nanti jadi masalah ya kan. Semoga mbaknya, aku sih doanya sih moga-moga aja ya si mbaknya atau majikannya ini berubah, majikannya berubah ya. Tapi kalau nggak berubah ya mbaknya kayaknya keluar aja deh mbak, cari kerjaan lain. Banyak kok di luar sana majikan-majikan yang care ya, atau yang lebih respect sama pekerja migrannya, itu banyak, nggak cuma dia. Jadi moga-moga kalau kamu emang nggak kerja di situ lagi, kamu bakalan mendapatkan majikan yang lebih baik dari sebelumnya, dan makanmu cukup ya mbak, sampai buah pun kamu bakalan enak ya, sampai kamu makan buah pun sampai enak, sampai nggak doyan buah gitu loh ya. Kita doain aja buat mbaknya ya, semoga semuanya baik-baik aja dan urusannya cepat kelar. Tapi ini majikannya benar-benar maafan, benar-benar maafan. Cuma gara-gara satu apel ya bisa melibatkan agensi dan pedagang buah segala, dan siap ya, penjual buahnya ini siap kalau diminta untuk poking atau lapor polisi ya. Majikan memang pasal 1 ayat 1 ya, majikan selalu benar. Kita mau ngomong apa aja kalau nggak ada bukti, ya beginilah adanya. Jadi kayaknya kalau kita sebagai pembantu rumah tangga ya, itu sering banget diinjek-injek sama mereka, nggak tahu kenapa. Oke lah, videonya cukup sampai sini aja. Semoga kalian semua di sana sehat-sehat selalu ya, baik-baik saja. Terima kasih yang udah menonton, thanks for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya nenek Baika udah bangun guys, bye.